disampaikan definisi. Nah, jadi 1 dari 4 perempuan yang hamil itu diduga pernah mengalami keguguran dalam hidupnya. Jadi 1 dari 40% itu banyak gitu ya. Dan ini tentu merupakan pengalaman yang tidak enak, apalagi kalau kehamilan tersebut adalah kehamilan yang sangat ditunggu-tunggu atau sangat diharapkan. Ya. Dan insidensi keguguran itu 10-28%. Jadi cukup tinggi sebenarnya angka ini. Nah, yang jadi masalah adalah keguguran ini juga menjadi penyebab dari angka kematian ibu. Nah, kalau di Indonesia itu beberapa penelitian telah dilakukan, taman ini di tahun 2012 4,1% AKI di Indonesia itu karena hal-hal yang terkait dengan keguguran, dengan abortus. Tinggi gitu. Apalagi tahun segini nih AKI kita ini masih tinggi gitu ya. Dan banyak yang tidak dilaporkan. Nah, seiring dengan waktu tentu perbaikan-perbaikan sudah terjadi. Ya, dan AKI ini yang karena abortus itu menurun jadi 1,3%. Ini data real yang dari MPDN, Maternal Perinatal Death Notification. Jadi kita bisa lihat di situ. Tahun 2023 AKI itu mencakup 1,3% dari seluruh kematian maternal di Indonesia. Ya, nah masalahnya tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, keguguran ini bukan hanya masalah si ibu saja. Ya, kalau si ibu sudah jelas masalah kesehatan, tapi dia juga bisa menyebabkan masalah fisik dan psikologis. Ya, dan memiliki resiko tinggi yang lebih tinggi terkait dengan gangguan kejiwaan, depresi. Ya, apalagi kalau hamil yang sangat diinginkan. Nah, satu lagi masalahnya di Medan misalnya, Batak aktivitasnya kan. Yang pertama ditanya kapan hamil, atau misalnya kalau ada hamil nanti anak laki-laki. Jadi kehamilan-kehamilan yang sangat diharapkan ini kalau terjadi keguguran, ya efeknya dampaknya sebenarnya banyak. Ya. Akhirnya ya bisa jadi penggunaan obat terlarang, bunuh diri, gangguan tidur, stres, dan penurunan status kesehatan secara umum. Ya, jadi dampak dari keguguran itu sendiri bukan hanya masalah kesehatan, masalah fisik sehat dirinya, tapi juga mencakup masalah psikologis dari si ibu sendiri, dan juga rumah tangga, bahkan juga bisa sampai ke lingkungan. Ya, lingkungan itu ya lingkungan terdekat lah. Jadi berarti keluarga mertua, keluarga orang tua, dan lingkungan lainnya. Oke. Nah, kalau keguguran kita bagi itu ada spontan dan induksi ya. Nah, kalau ini yang terjadi dengan begitu saja ya. Tadi sudah disampaikan faktor-faktor risikonya, dan kalau diinduksi ini yang disengaja. Nah, disengaja ini di Indonesia tentu tidak dibolehkan kecuali hanya atas 2 indikasi. Pertama, indikasi kedaruratan medis, yang kedua adalah kehamilan akibat perkosaan. Ini sudah diatur dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003, ada di pasal 60. Tapi di situ cuma dibilangkan pengaturannya dari KUHP. Nah, keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang terbaru nih, di pasal 463, yang menunjukkan indikasi ini yang dibolehkan untuk induksi abortus. Ya, dan itu dikasih batas waktu lagi di bawah 14 minggu. Nah, 14 minggu itu udah gede ya. Sebesar mengeluarkan, nanti keluar tangan, keluar kaki, keluar kepala gitu. Ya, jadi kalaupun ada yang diinduksi, tentu itu harus dilihat nanti masalahnya apa. Dan menginduksi ke abortus ini tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Dia harus dilakukan di rumah sakit yang sudah ditetapkan, memenuhi segala macam, disetujui oleh komite etik, komite medik, dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan untuk satu proses pengguguran dengan indikasi medis. Oke. Nah, keguguran di seluruh dunia itu terjadi sekitar 25 juta keguguran dengan kematian lebih kurang 44.000. Banyak ya, 44.000 kematian itu banyak.
Di Indonesia ini ada penelitian tahun 2020 oleh Utomo dan kawan-kawan, induksi keguguran itu mencapai 2 juta kasus per tahun. 2 juta dari sekian banyak kehamilan setahun, 2 jutanya itu ada digugurkan atau ya kalau kita cerita induksi keguguran berarti kan digugurkan dengan berbagai indikasi gitu ya. Dan Riskesdas 2010 itu mendapatkan angka 49% upaya induksi itu dilakukan oleh diri sendiri, oleh si ibu, mungkin dengan persetujuan suami atau tanpa persetujuan suami, ya, oleh si ibu. Ya. Dan yang paling sering digunakan pakai pil. Pil ini macam-macam, ya kan, dijual bebas, yang dibilang katanya bisa melancarkan haid. Kalau itu nggak usah tanya lagi ya. Pil apa itu namanya? Ada yang minum sampai 3 papan nggak berhasil baru datang, ya, tapi udah berdarah-darah. Ya. Ada yang pakai jamu, ini juga nggak jelas. Ada yang dipijat-pijat. Ada yang datang langsung ke orang pintar, dimasukkanlah segala macam benda ke situ. Jadi mungkin teman-teman yang di daerah itu sering dapat kan, datang nanti ada lalang, ada tanah, ada rumput di dalam vagina, gitu terus. Ya sering ya betul ya. Ya mudah-mudahan nggak lagi gitu, tapi masih ada yang seperti itu, dan itu tentu nanti ceritanya akan ya bisa menimbulkan banyak masalah lagi. Ya, nah, jadi induksi keguguran yang tidak aman, ini unsafe abortion, itu akan menimbulkan banyak komplikasi, perdarahan, sepsis, peritonitis, trauma pelvis, trauma organ genitalia dan sebagainya, ya, dan kematian. Ya. Nah, 1 dari 4 perempuan yang melakukan induksi keguguran yang tidak aman, unsafe abortion, itu berisiko timbul disabilitas, baik itu sementara yang bisa pulih ataupun permanen, yang sering ya nggak bisa hamil lagi gitu. Ya, atau kalau dia sudah mencapai level yang lebih tinggi, misalnya sepsis segala macam, bisa terjadi gagal ginjal, gagal hati dan sebagainya, dan itu permanen. Nah, dengan hal-hal tersebut maka asuhan pasca keguguran yang komprehensif dan berkualitas ini menjadi amat sangat penting. Karena sebagian kita itu masih berkonsep berpikir bahwa keguguran tata laksana medisnya saja yang dilakukan. Tapi pada sebenarnya kita harus memberikan asuhan pasca keguguran yang komprehensif. Kalau kualitas itu sudah pasti wajib, nggak perlu dibilangkan pun sudah harus tahu pasti. Tapi komprehensifnya ini yang sering lupa, bahwa keguguran pasca keguguran itu bukan hanya tata laksana medisnya saja. Ya. Jadi yang perlu kita ingat, asuhan pasca keguguran itu ya asuhan pasca keguguran. Jadi sudah keguguran dulu, bukan yang belum gugur digugurkan. Beda, ya. Nah, mindset ini yang mungkin kita harus juga bantu rubah di masyarakat, bahwa bukan menggugurkan, bukan melegalisasi pengguguran, tapi adalah pasca keguguran. Ya, dan pasca kegugurannya apakah kena spontan atau induksi medis itu nanti lain cerita. Gitu. Ya, jadi bukan pelayanan aborsi. Ya, tujuannya ini menurunkan angka kematian ataupun kesakitan ibu, menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu. Ya, dengan satu rangkaian intervensi yang dirancang untuk menangani seorang perempuan setelah mengalami keguguran, baik yang tadi spontan ataupun yang induksi, dan ramah perempuan, women center. Oke, ruang lingkupnya ini, ya, incipient, incomplete, complete, misabortion, dan infeksiosa atau septic. Kalau imminence tentu masih diobservasi dan segala macam. Ya, kalau habitualis ya cari dulu kenapanya kan gitu kan. Tapi kalau yang ini itu memang membutuhkan pelayanan APK yang komprehensif. Ya, jadi pendekatannya selalu women center, berorientasi pada perempuan. Jadi ada 3 aspek, yaitu pilihan, akses, dan kualitas. Ya, ini yang sering kita lupa, bahwa para pasien itu dia punya hak,
ya untuk menentukan mau cara apa yang dia pilih dan sebagainya. Ya, tugas kita menyampaikan, menentukan apa itu hak pasien. Dokter itu tugasnya membantu. Ya, tapi kalau misalnya dokter yang keberatan melakukan yang diminta oleh si pasien, ya silahkan serahkan pada dokter yang lain yang mau mengerjakannya. Ya, ini sering misalnya kita lupa pilihan ini hak pasien. Ya, pasien minta kontak, minta stubektomi, sudah diskusikan sama suami segala macam, dokternya nolak, alasannya macam-macam gitu. Tapi seksiunya dikerjakan, terus nggak dikontak. Besok-besok dia hamil, karena memang hamilnya nggak diinginkan, karena dia memang pengen sterilisasi, dia gugurkan kehamilan. Nah itu satu paket, itu tidak women center ya. Ya jadi kita nggak boleh lupa 3 aspek ini, pilihan, akses, dan kualitas. Karena saat ini masih banyak yang fokusnya hanya di tata laksana medisnya saja. Selesai kurang sudah selesai, udah. Padahal tidak seperti itu, tidak hanya itu, gitu ya. Oke. Tapi nanti detailnya ya silahkan baca lagi, ada pedoman-pedomannya. Nah, layanan komprehensif pada asuhan pasien kuburan ini ada 5. Ya. Kita ada konseling. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan kekhawatiran. Ya, konseling ini tidak bisa oleh semua orang tentunya. Harusnya setiap dokter itu juga menjadi seorang konselor, harusnya. Ya. Kemudian ada tata laksana medis, kemudian ada layanan kontrasepsi, ya, untuk bantu dan rencana pengaturan kehamilan. Kemudian ada layanan rujukan kalau memang dibutuhkan. Kemudian ada kemitraan. Ya, jadi aspek-aspek ini adalah satu paket sebenarnya yang harus diberikan kepada seorang perempuan yang mengalami keguguran. Oke, nah, tata laksana klinisnya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter baca pedoman yang ada di buku asuhan pasien keguguran yang sudah diterbitkan oleh Kemenkes dan bersama dengan POGI tentunya. Ya. Nah, tata laksana klinis tadi ini sudah disampaikan. Ini apa yang menjadi ranah dari APK ya. Sebenarnya kita ceritanya di keguguran yang sudah terjadi, apakah komplit ini ya, incipient komplit, portion komplit. Di situ kalau imminent tentu ini masih di observasi ya. Nah, alur diagnosisnya ini tadi juga sudah disampaikan, jadi tidak akan saya ulang lagi ya. Yang penting nanti sudah ditegakkanlah diagnosanya, yang mana, yang apakah dia membutuhkan APK atau tidak. Oke. Nah, usia kehamilan ya ini harus ditentukan karena nanti akan terkait dengan metodenya apa. Ya, di atas 13 minggu, di bawah 13 minggu. Ya, dan kalau ada USG ini akan sangat membantu sekali untuk menegakkan diagnosanya. Ya. Nah, satu yang sering lupa dikerjakan, pemeriksaan bimanual, periksa dalam. Kita kadang-kadang terlalu fokus dengan USG, padahal USG itu hanya alat bantu. Kita lupa pemeriksaan fisik. Ya, nah pada tindakan-tindakan seperti ini, pemeriksaan fisik bimanual itu wajib dilakukan dan harus dilakukan oleh dokter yang akan melakukan tindakan. Jadi nggak boleh di VT oleh bidan, dikeluarkan oleh dokter. Dokternya harus VT dulu gitu, untuk memastikan sama nggak hasilnya kalau dia USG atau misalnya dengan apa yang diharapkan. Ya, kadang-kadang kita nggak sempat di USG, begitu datang masuk ruang dari UGD, USG-nya nggak ada di situ, terus kita hanya modal anamnesa nggak bisa. Ya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi ini tidak boleh dilupakan. Lihat, pegangkan gitu kan. Lihat apa yang nampak di serviks, kemudian dilakukan pemeriksaan manual untuk memastikan
usia kehamilan bisa terus, dan kalau ada masalah-masalah yang tiba-tiba ada kistapula nanti di dalam situ yang kita nggak tahu dan seterusnya, ya, harus dilakukan oleh dokter yang akan melakukan prosedur tersebut. Oke, jadi ini yang harus dinilai. Kemudian ya, ini usia kehamilan berdasarkan minggu. Ini sih nggak sulit ya. Tolak ukur dasarnya itu kan pusat. Kalau di pusat itu 22-24 minggu biasanya ya. Jadi kalau dia di antara sifisis pubis dengan pusat itu berarti 16 minggu. Kurang-kurangnya aja 1 cm itu 2 minggu ke bawah udah selesai, gampang gitu ya. Jadi kalau dia masih di dalam rongga panggul ya berarti dia masih 8 minggu ke bawah. Oke, tata laksana medisnya. Nah, pada keguguran insipient, incomplete dan misabortion itu evakuasi hasil konsepsi. Keguguran komplit ya ini konseling dan kalau perlu kelainan kontrasepsi. Ya, kalau septik atasi dulu infeksinya, baru kemudian evakuasi. Jangan terbalik, evakuasi kemudian langsung baru tata laksana infeksi. Kalau ini jebol nanti mau pakai AVM pasti jebol itu nanti perforasi terus. Ya, jadi atasi dulu masalah infeksi, sudah stabil, baru dilakukan evakuasi hasil konsepsi. Ya, nah evakuasi hasil konsepsi kita bisa menggunakan obat-obatan, medikamentosa, dan prosedur operatif. Ya, nah ini tergantung dari banyak hal pemilihannya. Vaskesnya seperti apa, keterampilan klinis dari dokternya, ketersediaan alat dan obat, kondisi klinis dan preferensi pilihan pasien. Sebenarnya ini pilihan pertama ya. Maaf dokter, waktu 5 menit lagi. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau masih ingat itu kan kaidah dasar moral dalam pengambilan keputusan klinik, autonomi itu kan ada di situ. Ya, autonomi itu sebenarnya hal yang pertama kali harus dipertimbangkan dalam satu pengambilan keputusan klinik. Oke, nah Vigo, WHO, Kemenkes itu sudah mengatakan bahwa tolong di slideshow. Nah, Vigo, Kemenkes, WHO itu sudah menyampaikan bahwa lebih baik menggunakan AVM dibandingkan kuret tajam, ya, karena banyak yang risiko-risiko yang bisa diminimalisir dengan menggunakan AVM. Oke, nah kalau untuk medikamentosa kita menggunakan misoprostol. Ya, kalau di luar negeri mungkin di Eropa, Amerika itu ada mifepristol, tapi itu tidak masuk ke kita ya, RU486 ya. Tapi itu nggak masuk ke kita hanya ada misoprostol. Jadi dibagi atas di bawah 13 minggu dan 13 minggu ke atas. Ya. Nah, untuk incomplete bisa pakai 600 mikrogram dosis tunggal oral, dan itu 3 tablet ya. Kemudian atau 400 mikrogram sublingual atau pervaginam kalau nggak ada perdarahan. Jadi ini mungkin bisa untuk yang blind ovum misalnya, ya, pervaginam karena nggak ada perdarahan. Tapi kalau ada perdarahan sebaiknya oral. Ya. Kalau di atas 13 minggu ya itu biasanya itu nggak bisa hanya sekali. Ya, jadi sabar. Ya, kalau nggak ada yang diburu-buru ya sabar, kasih tahu Pak pasien. Jadi bisa nanti 2 kali atau 3 kali pemberian dengan dosis yang sama. Kalau untuk misobortion, nah ini misobortion tadi kan per definisinya kan dia jadinya sudah meninggal paling sedikit 8 minggu intrauteri, nggak ketahuan, makanya namanya miss gitu ya, kayak miss call gitu kan. Ada telepon masuk nggak tahu miss call. Misobortion ada keguguran tapi nggak ketahuan. Oke, ini pakai 600 sampai 800 mikrogram misoprostol. Nah, bisa juga kalau misalnya nanti mau untuk dilatasi septiknya pakai laminaria atau pakai balon kateter kalau udah 18-19 minggu, 20 minggu gitu, yang dimasukkan intra uteri. Ya. Jadi pilihannya banyak sebenarnya kalau untuk 13 minggu ke atas. Nah, kalau untuk operatif ya dulu masih pakai kuret tajam, ya, tapi
tidak direkomendasi lagi. Masalahnya ini yang tersedia di rumah-rumah sakit ya ini gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama nanti bantu untuk merubah SOP yang ada di rumah sakit, bahwa penyediaan dari AVM ini itu akan sangat nanti memudahkan pekerjaan kita sebagai dokter. Oke, ya tadi sudah. Ya, pakai AVM, jadi nanti ada sesinya nanti di mana Bapak Ibu nanti akan membongkar pasang alatnya, oke? Jadi dia sangat efektif dan sangat aman dengan komplikasi itu kurang dari 1%, ya. Tapi tetap ya seaman apapun kehati-hatian kita tentu itu satu hal yang sudah harus pasti kita lakukan, ya. Oke, nah untuk persiapannya ada 3 ya, ada antibiotik profilaksis yang harus diberikan, kemudian preparasi samping dan pain management, pengelolaan nyeri. Namanya kuret kan pasti ada nyeri ya. Nah untuk antibiotik ini cukup dengan antibiotik oral, ya, jadi lebih murah. Ya misalnya apa? Ini doxycycline atau azithromycin 500 mg atau metronidazole 500 mg sebelum prosedur. Jadi 1 tablet diminumkan. Oke. Ini sudah diratifikasi oleh RCOG, ECOM dan seterusnya. Jadi ya kita bisa gunakan meskipun kalau kita nggak nyaman dengan obat oral ya tetap aja kita kasih antibiotik injeksi ya, misalnya cefazolin 1 gram misalnya seperti itu. Tapi jadi mahal jatuhnya ya karena harganya juga nggak terlalu murah. Nah ini untuk preparasi cervix untuk di bawah 13 minggu sih sebenarnya kalau dia bonus incomplete nggak perlu pakai preparasi, langsung aja dilakukan gitu. Tapi preparasi ini misalnya kalau untuk base abortion atau melahirkan ovum ya di mana cervix masih tertutup, jadi dia harus dibuka. Nah kalau mungkin di hamil kedua ketiga sudah ada pembukaan, mungkin bisa preparasi cervixnya dengan menggunakan dilatator Hegar ya tanpa harus pakai misoprostol, karena kalau pakai medikamentosa dulu butuh waktu. Tapi kalau sudah ada pembukaan ya pakai busi Hegar itu bisa kita lakukan ya. Yang penting nanti pilihan penggunaan kanul nomor berapa disesuaikan dengan berapa sentimeter bukaan cervixnya. Oke, pain management ya ini ada beberapa model, bisa pakai anestesi intravena ya, pakai TIVA, biasanya itu propofol atau katalar barangkali ya, karena prosedurnya ini sebentar sekali, kurang dari 5 menit kalau yang udah pengalaman. Kalau yang masih baru-baru mungkin 10 menit lah, tetap aja simpel, singkat. Jadi dibutuhkan anestesi umum, kalau pakai anestesi umum yang bisa segera bangun gitu. Ya, jadi pilihannya kalau saya mungkin di rumah sakit itu TIVA, dokter anestesinya biasa ngasihnya propofol aja gitu kan. Begitu mulai nggak lama 5 menit selesai langsung pasien dibangunin, bangun selesai rumahnya gitu ya. Nah kalau nggak ada itu ya pakai paracervical block ditambah dengan NSAID ya. Kalau GA yang intubasi yang lama-lama ya nggak usah lah, apalagi nanti kadang-kadang mau nanti di spinalnya, nah ini yang bikin repot nih, anestesinya nggak tahu kerjanya apa, langsung spinal aja gitu. Nah kalau spinal berarti besok baru bisa pulang karena dia minimal harus 24 jam. Tapi kalau TIVA 2 jam pos kuret udah bangun, udah seger, udah pulang. Pasien-pasien umum kan ini kan nggak mau rawat inap lama gitu ya. Tapi kalau BPJS ya harus opname dulu memang 1 hari gitu. Jadi jenis anestesi yang lama itu tidak direkomendasikan. Kalau mau dipakai ya TIVA yang intravena yang shock active. Oke, nah MVA manual vacuum aspiration atau AVM, aspirasi vakum manual.
Dulu pertama kali tentu pakai yang single valve. Saya dulu terbiasa dari PPDS sudah pakai yang single valve. Tahun 2003 itu ada penelitian yang kami lakukan membandingkan antara AVM dengan kuret tajam. Ya, jadi exposure saya terhadap AVM ini sudah cukup lama sebenarnya, hanya saja karena ketidaktersediaan alatnya di RSUD yang nggak dipakai-pakai gitu, balik lagi ke kota besar, ketemu lagi baru pakai lagi gitu. Ya, jadi sekarang digunakan yang double valve ini. Ada berbagai jenis kanul, tergantung nanti ukurannya. Oh, ada di depan ini ya. Ada nomor-nomornya pun lagi. Nah, indikasinya adalah abortus spontan tidak lengkap di bawah 13 minggu, mola bisa juga ya, kita biasa 3 minggu. Tapi kalau mola ini nanti ngeri-ngeri sedap juga nih. Kalau pakai aspirator ya, karena nggak cukup biasanya. Langsung ke mesin sangset biasanya, karena mola kita rata-rata datang udah kehamilan anterum gitu ya, udah gede di permintaan sehingga udah di atas 1 juta gitu. Ya, tahapannya ini ada beberapa tahapan yang harus kita siapkan. Okay. Nah, instrumennya dulu disiapkan, aspirator lengkap dan kanul-kanulnya. Nah, itu dia. Ya. Selain itu tentu alat-alat yang lainnya, spekulum SIM, stenapulum, sondim terus itu juga harus disiapkan. Nah, untuk alatnya sendiri ya nanti akan diperagakan oleh Bang Firman nanti. Katupnya ditutup, tarik ininya plunger-nya, kemudian jangan lupa ini. Jadi tekanan negatifnya udah ada di sini. Nah, kanulnya jangan dipasang dulu, kanulnya dipasang terus, baru nanti dimasukkan aspirator ke dalam ya. Nah, ini aspiratornya, kemudian ini kanul-kanulnya tergantung nanti berapa pembukaan serviknya, silahkan pilih yang mana yang mau dipakai. Ya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan ya ini ya, tenakulum, tapi jangan tenakulum yang gigi gini deh. Ini kalau saya bilang ini gigi Dracula gitu dijepit servis langsung tembus koyak kalau ditarik. Jadi pakai tenakulum yang 2 atau 3 gigi yang kayak Clem Kelly gitu ya. Kemudian kalau kita blok pada cervical pakai lidocaine 2% dan lain-lain ini yang standar ya. Dan sonde harus ada karena kita harus sondase dulu. Jadi kita bisa perkirakan nanti berapa senti. Jangan nanti asal-asal colok-colok gitu tiba-tiba udah jebol aja gitu. Oke, kemudian sebelum dimulai VT, kemudian bersihkan serviks ini pakai betadine aja ya, pakai povidone iodine, tapi jangan sentuh-sentuh yang lain, cukup sekitarnya aja, mulai dari dalam keluar ya, sama lingkaran gitu ya. Dan kita cukup pakai spekulum cucur bebek. Kalau ada spekulum SIM boleh juga gitu, cuman itu harus ada asisten yang megangnya ya. Kemudian pada cervical block, nah ini bisa pakai lidocaine 1%, bisa pakai yang 2%. Nah kalau kita pakai yang 2%, suntikannya di jam 12, 4 dan 8. Kalau yang 1% ini agak lebih banyak ya, karena dia konsentrasi lebih rendah. Nah, saya jarang atau belum pernah pakai paracervical block karena melakukannya selalu di rumah sakit, ada anestesi. Tapi dan literatur yang dibaca, paracervical block itu butuh cairan cukup banyak, 20 cc nanti yang harus disuntikan. Dan kalau dia pakai lidocaine yang 1 ampul 2 cc, berarti 10 ampul banyak juga. Pakai speed 20 cc gede ya. Ya, tapi ya tergantung fasilitasnya gitu. Kalau settingannya rumah sakit tentu ada dokter anestesi atau minimal penata anestesi yang bisa melakukan IPA. Oke, yang penting di anestesi lah. Kalau nggak di anestesi dengan cara satu atau yang lain, sakitnya luar biasa. Ya meskipun sedikit aja jangan, sama kayak jahit perineum, ya kan? Sedikit aja, 2 jahitan aja, coba sendirilah kalau misalnya gimana dijahit perineum itu nggak pakai bius, jerit-jerit gitu ya. Kalau laki-laki barangkali kalau disunat ya nggak pakai bius gitu, gimana tuh rasanya gitu lah. Jadi ya jangan lakukan tanpa anestesi ya. Nah, kanulnya masukkan dulu setelah di VT, sonde, tahu kedalaman, kemudian tahu berapa
diameter serviks, masukkan kanul yang sesuai, tek mentok sebelum dipasang aspiratornya gitu. Nah, zaman dulu sebelum ada pelatihan gini kan pasang aspirator kanul di kanul, kalau kan gitu, rupanya salah. Sekarang baru tahu. Nah, baru pasang aspirator yang sudah divakum. Jadi aspiratornya sudah divakum dulu ya. Baru pasang, luruskan dengan menarik tangan gulungnya, luruskan terusnya, baru lakukan koretase. Jadi buka katup, tekanan negatifnya nanti akan mengisi terus. Nah, karena lubang suctionnya itu ada di atas dan di bawah, jadi kita nggak perlu mutar 360 derajat, kanan kiri kan gitu aja gitu. Yang penting jam 1, 2, 3, 4 seluruh bagian terus di cover ya. 1 jam dinding gitu kan, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 jam. Kalau itu sudah terpenuhi semua, sudah cukup. Oke. Nah, sensasi terus sudah bersih itu sama kayak kuret tajam. Perasaan kayak apa ya? Kayak ukuran kelapa yang apa? Kalau istilahnya gitu ya. Kalau ditarik dren gitu ya. Kalau pipi saya berapa gitu lah. Kalau digini kan kasar gitu. Ya. Dan uterusnya sudah mengecil. Kalau misalnya pasiennya ini dia mungkin bisa ngeluh, ada rasa kontraksi uterus dan jaringan konsepsinya itu sudah masuk semuanya dalam tabung. Seringnya kan itu nggak perlu di vakum ulang, nggak perlu dilepas vakum lagi gitu ya, karena vakum di tabung di aspirator itu cukup besar. Ya, nah kemudian semua yang disedot diperiksa, disemprotkan ke atas kasa, dilihat hasil konsepsinya. Kadang-kadang ketemu yang aneh-aneh misalnya gitu ya. Yang aneh apa misalnya jaringan mola. Sering ada mola parsial. Nah, kalau ada mola parsial kan tata laksananya nanti beda gitu. Nah, kita harus periksa beta HCG lagi dan seterusnya. Jangan sampai nanti molanya pula tumbuh lagi gitu. Ya. Jadi dilihat ya. Biasanya sih kalau dia memang murni keguguran, kita nggak periksakan ke PA. Tapi kalau ada hal-hal yang ditemukan, boleh diperiksakan ke patologi anatomi. Nah, selesai bukan berarti selesai, gitu. Selesai kuret bukan berarti selesai, ya. Jadi kontrasepsi misalnya, kontrasepsi ini sudah harus dibicarakan sebelum tindakan. Apakah misalnya mau pasang IUD langsung, bisa langsung saat ini juga. Jadi post-orientase gitu, pasang spiralnya langsung bisa, ya. Atau kalau mau minum pil KB kombinasi juga bisa langsung setelah ya. Nah, kalau seandainya ada robek-robek pas waktu narik-narik dana gulungnya itu, ya jahitlah gitu ya, jangan dibiarkan robek. Jadi itu dilakukan setelah orientasinya selesai. Kalau sudah selesai, pasien bangun kasih tahu, tunjukkan jaringannya dan seterusnya. Ya, jadi dia harus lihat apa yang kita keluarkan. Oke. Nah, instrumen-instrumen tadi diproses. Ya, nanti tentu ada sesi yang lain tentang proses, tapi harus kita ingat bahwa aspirator itu tidak perlu steril karena dia nggak masuk ke uterus. Yang perlu steril itu kanulnya. Jadi kalau misalnya ada autoclave, silahkan di-repack, dibersihkan, dicuci ya, dan ini jangan direndam dalam klorin. Jadi dia itu nggak ini. Ya, jadi cukup dibersihkan, cuci pakai sabun, keringkan. Kalau memang nanti mau di autoclave atau nanti di DTT misalnya, kalau mau dipakai lagi, kalau memang adanya DTT ya DTT, direbus misalnya. Ya. Tapi aspirator dan pernak-perniknya yang banyak itu nanti itu jangan di autoclave. Ini pengalaman kami nih. Jadi mau kuret, buka langsung dari packingnya, nggak bisa disedot, nggak bisa dibikin tekanan negatif. Dibongkar, ternyata karetnya itu sudah, kalau bahasa Medan udah lonyot, udah nempel rapat karena di autoclave. Jadi dia sterilkan dalam kondisi kanul ditutup, kan karetnya langsung nempel.
dipanaskan lagi gitu ya, ya udah nyatu dia. Buka lagi satu lagi, sama kejadiannya. Jadi dua itu udah buang, nggak bisa dipakai. Untungnya entah kenapa saya bawa sendiri, jadi bisa tetap berjalan keretnya. Nah, jadi yang perlu di steril kalau mau di packing dengan dan di autoclave itu adalah kanun-kanunnya. Ya, kalau aspiratornya itu cukup dibersihkan, ya dibersihkan, dicuci nanti dengan sabun. Ya, sabun aja dengan 20 detik sebenarnya itu sudah bunuh semua virus. Gitu. Jadi nggak perlu, karena dia tidak masuk ke uterus. Ya. Oke, jadi mungkin nanti ada sesi lagi di mana nanti Bapak Ibu dokter sekalian akan membongkar pasang dan segala macam.